Selamat bertemu kembali dalam berita mission kita yang bertajuk Perjalanan Panjang Kembali ke Rumah. Sabat ke-13, 18 Julai 2020 dan kesaksian oleh Alfonso Peter Joa yang berumur 48 tahun dari Liberia. Pada usia 19 tahun, Alfonso Peter melarikan diri dari perang saudara di Liberia dengan menaiki kereta dan pergi ke Guinea. Dia tidak tahu bahwa perjalanan akan membawanya ke 8 negara dan bahwa dia akan pulang ke rumah dengan seorang istri yang berasal dari Indonesia. 14 tahun kemudian, masa-masa sulit ketika Alfonso pada tahun 1992 dan dia dengan cepat meninggalkan gereja Masihi Advent hari ke-7 di masa kecilnya. Dengan bantuan agen, ia menyelesaikan pengajian di Guinea tetapi kemudian menemukan dirinya tunawisma. Dia menggunakan penipuan apapun yang boleh dia fikirkan untuk mendapatkan uang. Dia menjual heroin, dia melakukan pengubahan uang haram. Setelah 1 tahun, dia merindukan peluang baru. Jadi dia secara ilegal membeli paspor Guinea dan pindah ke Senegal. Selama 4 tahun, ia menjual heroin, menipu orang-orang karena uang, mencuri lebih banyak peluang. Ia melakukan perjalanan ke Tunisia dan kemudian ke Yordania, India, Thailand, dan Indonesia. Di setiap negara, ia menjual narkoba, menipu orang dan menghasilkan cukup uang untuk hidup dan pindah tempat berikutnya. Dia mendapati uang bisa membeli apa saja, termasuk visa untuk keperluan perjalanannya. Di ibu kota Indonesia, Jakarta, Alfonso mulai berpikir keras tentang kehidupan. Dia ingat untuk mau menghadiri gereja pada hari Sabat. Dia berasa buruk karena dia tahu bahwa dia tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Satu hari, dia berbicara dengan Tuhan sambil bermain biliar dengan orang asing Spanyol. Orang asing itu mengundangnya pada hari Minggu berikutnya. Misioneri Amerika Syarikat yang memimpin gereja hari Minggu mendengar kisah Alfonso dan menawar untuk membantu membayar sewa rumahnya. Sebagai gantinya, Alfonso bekerja di halaman gereja dan mengatur sound system. Alfonso terus berpikir tentang hari Sabat. Dia menemukan alamat gereja Advent dan mulai menghadiri kebaktian setiap Sabat ketika masih bekerja di gereja lain pada hari Minggu. Dia hanya berpendidikan sekolah menengah. Ia ingin belajar di university, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Gereja Minggu tidak membantu. Orang Advent juga tidak membantu. Tetapi mereka menghubungkannya kembali dengan orang tuanya di Liberia. Dia belum berbicara dengan mereka, saja melarikan diri dari Liberia. 3 tahun berlalu dan gereja Minggu berhenti menyokongnya. Alfonso kembali menjual narkoba, menipu orang. Tetapi sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya pada waktu itu. Dia menikah. Saat bekerja di gereja Minggu, ia jatuh cinta dengan Wastina, kerabat pembantu rumah tangga missionaries. Setelah beberapa saat, Alfonso merasakan keinginan yang akrab untuk peluang baru dan pindah ke Tiongkok. Setelah 4 bulan, ia memanggil istrinya. Ketika berada di Tiongkok, fikirannya kembali kepada Tuhan dan ia menemukan Alkitab berbahasa Inggris di toko buku. Suatu hari, matanya tertuju pada pengkhotbah 1 ayat 2, yaitu kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Hidupku dipenuhi dengan kesombongan, fikirannya. Aku harus pulang ke Afrika.
Dia dan Wastina terbang ke Liberia pada tahun 2006. Kembali ke rumah, dia memiliki kesatuan kembali yang penuh dengan air mata dengan orang tuanya. Dia memberikan hatinya kepada Yesus dan pergi ke gereja setiap Sabat. Wastina bergabung dengannya dan setelah beberapa waktu memberikannya hati kepada Yesus. Saat ini Alfonso bekerja sebagai penebang kayu di Buchanan dan Westina menjual beras, minyak, dan bahan makanan lainnya dari sebuah kios pinggir jalan di depan rumah mereka. Mereka memiliki 3 orang anak berusia 12, 8, dan 5 tahun. Alfonso dengan mudah membagikan kisahnya tentang rahmat Tuhan dalam hidupnya. Saudara dan saudari, dalam kehidupan kita tidak ada yang terlambat. Jika hati kita mempunyai kerinduan untuk kembali kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Tangan Tuhan, kerinduan Tuhan sentiasa menunggu kita. Terima kasih dan semoga kita berjumpa kembali lagi dalam bacaan misi seterusnya. Tuhan memberkati.